Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabad. Apa kabar anak Ustaz? Kelas 11. Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, syukur kita kepada Allah, anak Ustaz. Hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, masih kita bisa mengikuti pembelajaran, ya. Saya harapkan antum juga ya jaga kesehatan, ya, dan tetap semangat tentunya. Baiklah anak Ustaz, antum boleh siapkan peralatan antum, ya, peralatan tulis antum untuk bisa mencatat apa yang akan Ustaz sampaikan hari ini. Kita kelas 11 ini mengawali dengan materi wirausaha kerajinan dari bentuk bahan limbah, ya, bahan limbah yang berbentuk bangun datar, ya. Jadi anak-anak Ustaz ini, ya, tentunya kita tahu sekali ya bahwa limbah ini adalah sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, ya. Nah, jika tidak dimanfaatkan, ya ini pasti akan membuat kita tidak nyaman, bahkan mengganggu kesehatan kita. Nah, coba antum perhatikan di kamar antum itu banyak limbah apa tidak? Banyak sampah atau tidak? Nah, nanti akan mengganggu antum, ya, mengganggu pemandangan, bahkan mengganggu kesehatan nantinya kalau antum biarkan terus. Nah, baiklah, ini banyak sekali jenis limbah, ya. Antum limbah bekas makanan, limbah rumah tangga, ya, ada limbah pabrik, ya, macam-macam. Ya, jadi kita memang mengenal limbah ini jenisnya ada dua, ya, limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang mudah diurai, ya, tentunya anak Ustaz, ya, atau mudah busuk. Nah, itu masih tidak begitu panjang permasalahan yang disebabkannya karena dia bisa terurai. Nah, sementara limbah anorganik ini adalah limbah yang tidak bisa terurai. Nah, ini contoh nih, ya, plastik contohnya, ya, sulit terurai. Nah, jadi anak-anak Ustaz, ya, limbah anorganik relatif lebih sulit terurai. Beberapa ada yang bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, limbah tersebut berasal dari sumber daya alam, ya, yang berasal dari pertambangan, anak-anak Ustaz, ada juga, ya, itu sumber daya alam, ya, anak-anak Ustaz, ya, yang organik. Kemudian ada limbah anorganik yang berasal dari kegiatan industri, pertambangan, ya, sampah rumah tangga. Nah, ini banyak seperti kaleng-kaleng, botol bekas. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz, jika antum, ya, membeli botol minum air mineral ini, ya, tentunya jika setelah selesai antum buang saja, ya, akan menjadi permasalahan, ya. Itu termasuk limbah, ya, anak-anak Ustaz. Limbah apa itu anak-anak Ustaz? Limbah anorganik tentunya, ya. Jadi di kelas 11 ini, anak-anak Ustaz, semester 1 antum akan mempelajari dan memanfaatkan limbah berbentuk bangun datar yang dibuat menjadi sebuah produk kerajinan yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual. Ini yang antum perlu pahami, ya. Ini yang perlu antum memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar menjadi, ya, menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual. Ya, kalau kita buat benda kerajinan itu sudah biasa tentunya anak-anak Ustaz, ya. Antum sudah sering membuat benda kerajinan. Tetapi dua kuncinya di sini, ya, yang unik, menarik, dan memiliki nilai jual. Nah, itu yang kita mungkin belum bisa. Nah, kita cuma bisa sekedar jadi saja. Tapi kalau untuk dibuat menjadi menarik, unik,
serta memiliki nilai jual, oh itu nanti dulu katanya kan. Kalau buat bisa Ustaz ya, tapi memiliki nilai jual, nah itu nanti dulu Ustaz. Nah, tapi Pak Ustaz, memang ini butuh proses, tetapi kita sekarang sekelas SMA ini kita nggak bisa juga, apalagi antum kelas 11 nggak bisa juga kita cuman sekedar jadi saja ya. Harus ada ketelitian, minimal itu menarik lah yang antum buat. Jangan nanti yang dibuat antum buat kelas 11 ternyata dibandingkan dengan adik antum kelas 7 hasilnya ya lebih bagus kelas 7, kan malu gitu. Padahal dari segi tenaga, kekuatan, pikiran, pengalaman, wawasan antum lebih tentunya ya, lebih. Oke, baik anak-anak Ustaz, semoga ini akan menjadi semangat bagi antum. Setelah belajar tentang materi ini, antum akan diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan antum. Nah, ini penting anak-anak Ustaz. Jiwa kewirausahaan. Sekarang antum coba lihat di zaman sekarang ini, ya. Orang-orang banyak yang sudah tiba-tiba membuka sebuah usaha. Ya. Usaha, padahal dia tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki minat dulunya, ya kan? Tetapi tiba-tiba dia menjadi seorang wirausaha. Ya, biasa jadi itu karena keterpaksaan, terpaksa kan nggak ada lagi katanya, nggak ada lagi yang harus bisa dikerjakan. Ya. Nah, jadi anak-anak Ustaz, jika antum memulai dari sekarang, antum nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun antum sudah memiliki pengalaman ya. Mungkin antum sudah profesional, masya Allah. Ya insya Allah antum bisa. Jadi ini ya anak-anak Ustaz ya, antum mengembangkan jiwa kewirausahaan antum. Ya, walaupun ini ada beberapa di antara teman-teman antum ya yang sudah memulai nih, ya, jiwa wirausahanya sudah muncul, bisa lihat. Ya, ada yang sudah mulai usaha kecil-kecilan dari teman ke teman, bahkan ada juga yang udah usaha tingkat bukan dari teman ke teman lagi ya, bersaing di pasar misalnya ya kan. Masya Allah ya, antum jangan menganggap enteng teman seperti ini, justru dia nantinya akan bisa lebih maju karena dia sudah memiliki pengalaman bagaimana menghadapi pasar. Baik ya, jadi ini khususnya ya, kita akan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar yang menjadi sebuah produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan. Tentunya dapat keuntungan anak-anak Ustaz yang akan kita cari ya, keindahannya dan dapat mendatangkan keuntungan. Masya Allah ya anak-anak Ustaz, dari antum mengutip sebuah limbah-limbah, antum buat sebuah karya, antum jual dengan harga yang Masya Allah, itu kan keuntungan. Limbah berbentuk bangun datar adalah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2. Ini anak saya perlu antum pahami bahwa bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak memiliki ruangan. Contohnya ini anak Ustaz, kalau Ustaz ini kebetulan Ustaz dapat tahu ini sepertinya ini sudah tidak dimanfaatkan lagi ya. Ini ini ada catatan sebenarnya, tapi ini bisa menjadi bentuk limbah bangun datar ya, memiliki panjang dan lebar saja seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan tentunya ya, menjadi sebuah karya kerajinan. Nah, kalau seperti ini anak-anak Ustaz, ini termasuk limbah bangun datar atau bukan? Limbah bangun datar seperti ini atau seperti ini? Ya, tentunya antum sudah tahu jawabannya. Ya, jadi seperti itu anak-anak Ustaz. Limbah berbentuk bangun datar ya, dapat berupa lingkaran, ada yang bentuk lingkaran anak-anak Ustaz, Ustaz cari dulu. Kalau limbah tentunya kita tidak susah mencarinya ya, tidak susah,
kita mencari limbah-limbah. Nah, ini Ustadz juga ini Ustadz dapatkan ini di kelas antum ya. Tentunya ini juga salah satu contoh ya. Ini limbah juga, ini juga dapat di kelas antum ini, masya Allah antum nih. Nih ya, ini baru Ustadz berjalan hanya 3 langkah saja, langsung sudah dapat limbah, jenis limbah, ya kan? Bayangkan kalau Ustadz udah jalan sampai 20 langkah atau 1000 langkah, wah penuh kantong Ustadz nih ya, kantong-kantong udah penuh semua dengan limbah ya. Baik, jadi anak Ustadz ya, ini kita bisa cari ya yang segi 4, segi 3, bangun datar tidak beraturan ya. Contoh 5 bentuk bangun datar lain ya, selain kertas, apa lagi? Ada ya, plastik bisa juga. Kemudian daun-daun itu termasuk juga anak Ustadz, itu limbah juga itu. Ya, di halaman antum daunnya jatuh, nggak disapu, nggak dibersihkan, merusak pemandangan. Jadi materi kewirausahaan ini ya anak Ustadz ya, disajikan untuk mengenal antum konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menumbuhkan minat berwirausaha dan mengembangkan potensi berwirausaha. Masya Allah ini ya. Jadi antum hendaknya nih, mungkin sekarang antum tidak merasakan manfaatnya, tetapi nanti ketika antum sudah terjun ke lapangan, antum baru sadar ya bahwa ini penting ya dalam menjalani kehidupan kita berwirausaha. Ya, Ustadz juga memiliki keinginan suatu saat Ustadz akan terjunkan antum ke pasar ya. Bagaimana antum bisa coba memulai usaha ya. Baik ya. Setelah antum belajar ya, tentunya nanti antum Ustadz harapkan memiliki minat yang lebih untuk mengembangkan kewirausahaan, khususnya untuk memanfaatkan apalagi bahan-bahan limbahnya saya yang berbentuk bangun datar menjadi sebuah produk kerajinan yang memiliki nilai estetika ya, dan bisa memiliki nilai ekonomi. Tak usahlah kita bicara ekonomi yang tinggi, yang memiliki nilai ekonomi saja sudah cukup besar rasa untuk awal ini. Baik, ini kita akan perancangan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ya, perancangannya. Tentunya anak-anak Ustadz, jika antum ingin menjadi seorang wirausaha sukses, untuk menjadi seorang wirausahawan ya, kalian harus ya memiliki perencanaan tentunya yang baik ya. Tentunya anak-anak Ustadz orang sukses itu juga harus memiliki perencanaan ya. Aspek-aspek yang penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari limbah bangun datar ya. Ini pertama itu adalah ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ya. Jadi idenya anak-anak saya, ide, upayakan ide ya, tentunya antum mencari sesuatu yang belum terpikirkan oleh orang lain ya. Bisa nggak kira-kira ya, mencari sesuatu yang belum terpikirkan orang lain? Susah ya saya susah, orang belum mikirkan, kita udah mikirkan. Nah itu udah satu modal bagi antum ya.
seorang wirausaha harus memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas, persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha itu ini penting untuk dicatat. Yang pertama adalah meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, ya kan? Meneliti berapa luas. Kalau sekarang anak-anak Ustaz, masalah jangkauan usaha kita itu tidak begitu mengalami kendala ya anak-anak Ustaz ya. Tidak ya. Kalau kita misalnya berjualan, antum berjualan saja di membuat usaha saja antum di rumah antum ya. Tetapi antum bisa iklankan di media sosial, antum masuk ke dalam sebuah aplikasi, tentunya itu jangkauannya sudah luas ya, bahkan bisa nasional antum juga dapatnya pembeli ya. Nah, itu antum teliti dulu jangkauan berapa luas jangkauan usaha yang akan dipilih ya, itu berapa luas. Kemudian bentuk usaha yang akan dipilih, kerajinan tentunya ya. Dari materi kita ini, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ini penting ya anak-anak saya. Kalau tidak menguntungkan, kita tidak usah melakukannya tentunya, ya kan? Nah, buat gini aja Ustaz. Untuk apa nih? Ya untuk ngurangin sampah aja Ustaz. Ya, ngurangi sampah, terakhir itu jadi tempat sampah. Nah, itu kan nggak cocok. Ya, usahakan akan mendatangkan keuntungan ya tentunya. Jadi kita tidak membuang waktu sia-sia. Baik, saya lanjutkan. Ya, setelah mengidentifikasi peluang usaha, seorang wirausaha kerajinan memilih jenis usaha produk kerajinan. Ya, tentunya setelah proses ini antum udah pilih apa jenis usahanya. Proses pemilihan ini melalui tahapan analisis yang cermat. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang. Biasanya disebut evaluasi dengan kriteria yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, ini anak saya. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksud dengan menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan. Nah, ya, menemukan peluang dan potensi usaha, serta untuk mengetahui besar potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Nah, ini penting juga anak-anak. Kira-kira antum mau buat satu usaha bentuk kerajinan, kira-kira karena kan musim itu akan berganti ya anak-anak ya. Musim akan berganti. Sama seperti kayak kemarin nih sebagai contoh, musimnya musim sepeda, nah, itu kita harus bisa memperkirakan sepeda ini mampunya berapa musimnya. Walaupun sepeda itu tetap ada juga sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sepeda itu tetap ada, tapi trennya musimnya yang orang kadang-kadang nggak mau naik sepeda juga naik sepeda ya kan, itu berapa lama, setahun 2 tahun yang kita harus bisa perkirakan. Begitu juga dengan kerajinan yang akan kita buat ya kan. Saat Anda bikin buat ini, saat pengen buat tas nih dari anyaman limbah-limbah sampo nih, saat sampo saset itu, nah, bisa. Tapi kira-kira trennya model tas seperti itu berapa lama? Atau anak saat mau buat ini, saat mau buat jaket start dari bekas ini limbah bungkusnya sabun cuci sabun cuci gitu kan. Kira-kira tren nggak itu ya, buat. Nah, jangan sampai antum udah buatnya susah-susah nyarinya ternyata nggak ada yang peminatnya. Itu penting juga ya anak-anak Ustaz. Jadi jangan kita membuat sesuatu yang nggak diminati pasar, nggak diminati ya, mungkin menurut kita itu menarik, tapi yang paling penting adalah menurut orang banyak itu menarik. Itu penting ya anak saya. Jangan menurut kita menarik, orang lain nggak suka lihatnya. Baik, jadi persaingan ya tentunya juga ada anak saya ya. Ancaman selalu ada nih anak saya. Menganalisis peluang usaha yang dimaksud untuk menemukan peluang usaha yang akan dimanfaatkan, serta
serta mengetahui besarnya potensi usaha, berapa lama bertahan tadi. Ancaman dan peluang usaha selalu menyertai suatu usaha. Penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan, kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Tentunya anak-anak Ustadz, setiap usaha yang antum lakukan itu pasti akan menemukan namanya persaingan, ya, pasti akan menemukan persaingan. Mau itu persaingan dalam bentuk yang sama ataupun yang berbeda, ya, pasti antum. Mungkin antum selalu tidak menemukan saingan, nggak mungkin, pasti antum menemukan, ya, bisa antum menemukan orang yang membuat usaha yang sama persis seperti antum, ya, bisa, bahkan ada yang berdekatan dengan antum langsung, ya kan, pasti, ya, pasti antum menemukan. Baik, ya, itu jadi pemetaan potensi usaha produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar dapat didasarkan pada ciri khas kerajinan dari masing-masing daerah. Ya, pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan daerah ekonomi daerah. Dapat ada beberapa metode, ya, cara untuk melakukan pemetaan potensi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya, ada analisis SWOT namanya, ya, strength, weakness, opportunity, threat. Adalah salah satu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, ini dasarnya anak-anak, ya. Analisis SWOT. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, ini anak-anak ini penting, kita nanti akan pelajari ini anak-anak, ya. Kita akan bahas, insya Allah ini pekan depan Ustaz akan kita bahas tentang analisis SWOT ini, ya. Nah, jadi kelayakan usaha. Tentunya anak-anak Ustaz harapkan, ya, antum jangan terlalu terpaku dengan materi yang akan membingungkan antum. Setidaknya antum akan menanamkan dalam diri antum dulu, ya, bahwa anak ini akan belajar menjadi seorang wirausahawan, ya, belajar menjadi seorang wirausahawan, ya, seperti yang di awal tadi, ya, antum harus berani memulainya dulu, ya, karena Ustaz rasa ini sangat bermanfaat sekali, ya, nantinya tentunya jika antum ingin mencari atau membuat sebuah peluang kerja, Baik anak-anak, ya, mungkin sampai di sini materi yang akan Ustaz yang hanya Ustaz sampaikan hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, ya. Saya inginkan antum jaga kesehatan, ya, jangan terlalu banyak bermain, tetap semangat dalam belajar anak-anak Ustaz, ya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah semoga kita terus dijaga. Baik, saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.